Nah oke, kembali lagi di channel Wheels Garage bersama saya Wildan Fatoni. Di video kali ini saya akan melanjutkan project diesel Triton milik saya ini. Yang akan saya kerjakan itu adalah bagian lampunya. Jadi waktu saya beli si Triton ini, itu lampunya udah sedikit budek gitu warnanya. Jadi dia udah kuning kayak bekas dijemur. Jadi kita akan beresin lampu utamanya ini biar jadi bening lagi. Nah ini saya perlihatkan lampu yang ada sekarang. Ini lampunya itu udah kuning banget ini dan juga udah budek. Untungnya belum ada yang retak, jadi masih bisa diperbaiki. Kanan kiri sama, ini udah budek juga. Nanti kalau udah selesai dibeningkan, lampunya ini juga akan saya ganti pakai lampu yang jauh lebih proper daripada yang sekarang, seperti itu. Nah jadi untuk membeningkan headlamp di Triton itu saya menggunakan metode nano burning coating. Jadi ini saya beli mugnya sama obatnya ini. Nah ini untuk harganya cukup terjangkau di marketplace itu gini, sepaket ini tuh cuman 150.000. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau bersihin sendiri itu jauh lebih murah daripada ke tukang lampu seperti itu. Nah untuk membersihkannya itu nanti kita akan amplas dulu mika lampunya pakai 3 grid amplas. Pertama saya menggunakan grid 800, kemudian 1500, ini 1500, sama yang terakhir ini 2000. Kemudian untuk upgrade selanjutnya saya akan mengganti lampunya itu pakai lampu Y11. Jadi ini lampu mini Proji keluaran terbaru generasi selanjutnya daripada Y6, Y7, Y8. Kalau klaimnya sih dia 65 watt, jadi ini jauh lebih terang daripada Y7 premium. Kalau Y7 premium itu setahu saya sekitar 50 watt atau 55. Nah, untuk barangnya tuh seperti ini. Dia ada mini lensnya atau mini Projinya. Kalau klaimnya sih terang. Budget lebih murah daripada pakai bilet. Ini harganya juga lumayan, ini sekitar 500 ribuan. Sekarang kita mau coba amplas dulu pakai 3 grid amplas yang tadi saya sebutkan. Setelah itu nanti baru diproses nano burn coating. Ini sini kita masking dulu, habis itu kita amplas. Oke, jadi ini sebelum kita mulai mengamplas headlampnya, ini kita perlu siapkan air, amplas, sama spons pegangan kita buat ngamplas seperti itu. Nah yowes, ini kita mulai aja amplas yang grid pertama atau yang grid 800. Nah oke, jadi ini posisinya udah selesai di nano burn coating. Sebenarnya masih agak sedikit kuning, cuman nggak separah yang ini. Oke, ini udah burem, kuning, butek, gak jelas. Ini udah agak beningan kayak. Nah untuk yang kanan ini udah berhasil, kita lanjut yang proses sebelah kiri. Nah oke, jadi ini posisi udah selesai untuk dipoles dan hasilnya juga cukup memuaskan. Sebenarnya nggak begitu lama prosesnya. Kanan kiri itu kurang lebih sejaman, nggak sampai sejam bahkan itu udah beres. Untuk prosesnya juga mudah bagi teman-teman yang mau nyoba, silahkan. Yang penting itu untuk amplasnya grade-nya harus yang 3 tingkat, dari yang kasar, tengah-tengah, baru yang paling halus. Jadi nanti biar di nano burning itu hasilnya rata lagi seperti kayak yang sebelumnya. Nah posisinya ini udah bening, jadi sekarang kita install lampu mini Proji Y11 tersebut.
dikarenakan yang Y11 ini tidak ada settingan untuk kemiringan, jadi yang saya korbankan adalah housingnya. Housingnya ini saya coak biar bisa di setel kemiringannya, karena kalau bawaannya ini dia agak miring. Harusnya kalau pengen ini nggak ngerusak, ininya harus ada settingannya. Nah ini kan sekarang udah paten yang Y11, karena saya baca-baca di forum itu memang Y11 itu diperuntukkan untuk yang minim adjustable. Mungkin biar dari pabrikannya tuh masangnya lebih simpel atau lebih sederhana seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini malah kesalahan sih. Kalau kalian mau beli yang ada adjustable-nya, mending beli yang Y7 daripada Y11 ini. Y11 ini sekarang udah paten, jadi kita harus nyowak bagian housingnya. Nah oke, jadi sekarang ini udah malam, waktunya pas buat ngetes atau nyeting ketinggian lampu Y11 ini. Nah untuk lampu Y11 ini merupakan lampu mini proji, jadi dia itu sudah ada cut off-nya, jadi lampunya itu ada garisnya itu. Nah untuk mengatur ketinggian garis tersebut kita harus menyeting dengan settingan yang ada di headlampnya. Nah ini saya tunjukkan untuk penyetingannya di Strada Triton. Nah oke, untuk penyetingannya di Strada Triton itu ada dua baut. Jadi bagian atas ini itu buat mengatur kanan atau ke kiri lampunya. Kemudian yang bawah sana, yang bawah itu buat mengatur ketinggian, mengatur tinggi rendahnya seperti itu. Nah untuk penyeting ini hanya memerlukan sebuah obeng plus. Kalau yang atas ini pakai obeng pendek bisa, cuman yang dalam ini harus memakai obeng plus panjang 30 cm seperti itu. Nah ini kebetulan udah selesai saya setting. Untuk ketinggiannya ini udah pas, kita akan coba untuk jalan. Nanti kalau semisal didim-dim orang berarti terlalu tinggi, nanti kita akan turunkan lagi. Nah oke, untuk low beamnya itu seperti ini. Ini menurut saya ketinggiannya udah pas. Kalau untuk didim seperti ini. Ini lampu jauh, dekat. Nah ini kita akan coba ke daerah yang agak gelap lagi biar lampunya makin kelihatan. Nah oke, ini untuk di bagian gelap seperti ini. Ini untuk high beamnya seperti ini. Ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Ini lumayan nih, pas, nggak terlalu menyilaukan. Nah oke, jadi begitulah proses restorasi lampu dan penggantian lampu atau upgrade lampu dari mobil Strada Triton punya saya ini. Nah untuk hasilnya sebenarnya masih agak kurang maksimal ya, karena headlampnya masih agak sedikit kuning. Tapi untuk dibandingkan dari kondisi sebelumnya, ini jauh lebih baik. Nah itu mungkin faktor saya salah caranya atau memang obatnya yang kurang bagus seperti itu. Untuk lampunya juga itu ternyata buat yang Y11 itu ternyata tidak se-advance generasi sebelumnya, karena saya baca di buku manualnya atau di boxnya itu juga udah tertera bahwa lampu Y11 ini itu memang dirancang untuk lebih praktis pemasangannya. Untuk settingan kanan kirinya itu dihilangkan, jadi biar lebih mudah. Maksudnya seperti itu, tetapi ternyata itu juga malah menambah pekerjaan buat di Triton ini. Hasil saya coak bagian reflektor belakangnya biar si cut off-nya tuh kemiringannya bisa diatur seperti itu. Nah untuk kanan kiri atas bawah itu kita bisa setting lewat settingan headlamp bawaan mobil. Nah untuk kesimpulannya dari alat yang saya beli nano burn coating itu sebenarnya worth it gak sih? Sebenarnya worth it kalau kalian telaten dan kalau obatnya bagus seperti itu. Untuk harganya juga jauh lebih murah daripada kita bawa ke bengkel lampu. Untuk lampunya, kalau menurut saya Y11 itu agak kurang worth it karena harganya yang sekarang lebih mahal daripada Y7D. Itu saya mungkin bisa menyarankan ke kalian pakai lampu Y7D yang settingannya itu lebih banyak, jadi adjustable-nya itu bisa diatur-atur seperti itu. Untuk keterangannya, ini saya juga sebenarnya kurang begitu paham antara Y11 dan Y7 itu terang mana. Cuman kalau di bukunya, lampu Y11 ini menggunakan daya 60 watt. Kira-kira itu 5 watt lebih tinggi daripada Y7D. Nah itu sebenarnya juga nggak begitu
ngaruh sih. Ya balik lagi ke budget kalian lah dan kepraktisan yang kalian inginkan. Yos, mungkin segitu aja video saya pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru aja mampir, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Lagi tak konten. Apa?